Kami persilakan Profesor Dr. Siti Zuhroh MA. Mau ke sana boleh? Dipersilakan. Kami sering sekali bertemu sama Ibu Siti Zuhroh ini. Jadi kami persilakan bicara. Terima kasih. Mohon izin Pak Ketua Ponco Sutowo, saya di sini karena kalau di sana gambarnya kok nggak cakep gitu. Saya lihat merah hitam gitu. Jadi kayak orang marah kan gitu. Saya izin di sini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum Keluarga Besar FKPPI Bapak Ponco Sutowo yang luar biasa, yang sangat concern dengan isu-isu kebangsaan. Yang saya hormati Ketua MPR RI Dr. Bambang Susetio, lagi keluar tadi. Yang saya hormati Ketua DPD RI Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti dan juga Ketua Dewan Pakar FKPPI Bapak Legend TNI Purnawirawan Kiki Sahnagri, Mas Indra Bambang Utoyo. Ini saya pangling tadi. Agak sungkan-sungkan, enggak taunya Mas Indra, luar biasa. Saya pikir siapa kayak TNI gitu kan. Pangling tadi. Senior saya yang saya hormati, banggakan Profesor Dr. Bagirmanan dan juga saya kagum Profesor Dr. Sri Edi Swasono yang tidak pernah tidak bersemangat. Luar biasa beliau. Orang-orang muda FKPPI mesti malu sama Profesor Edi. Karena beliau luar biasa, sangat menyemangati kita semua. Juga tentunya Profesor Dr. Bambang Wibawarta yang saya hormati. Dan Mas Yudi Latif, ya, PhD. Tentu ada senior saya juga, Profesor Laude Kamaludin. Beliau adalah Rektor Universitas Insan Cita Indonesia, Digital University. Mas Bang Ihsanuddin Nursi yang juga hadir. Ini prof-prof ya, ada provokator maksudnya. Dan seluruh keluarga besar FKPPI yang hadir di ruangan ini. Saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun FKPPI yang ke-45. Semoga tidak pernah kendur untuk memiliki visi kebangsaan yang senantiasa diperkuat. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan semua paparan atau tadi itu presentasi dari mulai Ketua Umum Pak Ponco Sutowo sampai terakhir adalah Prof. Edi, nanti tinggal gongnya adalah Profesor Bambang. Tentu ini bukan anti klimaks ya, soalnya sudah diborong semua tadi. Saya hanya ingin langsung menukikkan mengapa amandemen konstitusi sekarang ini kayaknya di titik kulminasinya, puncaknya disuarakan untuk gitu ya, diubah, dikembalikan, bukan diubah lagi. Kembali dulu ke konstitusi lama. Jangan gunakan dulu konstitusi 2002 tadi. Luar biasa itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyaksikan selama 1999 pemilu pertama kali sampai pemilu yang kelima tahun 2019 dan saat ini kita menyongsong pemilu ke-6, itu tidak ada peningkatan yang cukup signifikan. Kita ternyata masih ada di demokrasi prosedural. Jadi ini yang menyebabkan
seharusnya kita semua sudah evaluasi secara kritis. Dan kita tulis baik-baik semua pengalaman empirik sejak tahun 99, pemilu pertama, sampai pemilu 2024. Saya waktu itu di keluarga besar alumni Himpunan Mahasiswa Islam, saya koordinasi dengan para guru besar Insan Cita, saya tuliskan tentang hasil pemilu 2019. Mengapa saya tuliskan dan saya lakukan penelitian cepat dengan para guru besar? Karena ada keprihatinan yang luar biasa dari pemilu 2019 yang penuh dengan tentunya gitu ya, distorsi. Jadi kita tidak ingin lagi menyaksikan pemilu distortif yang sangat merusak Indonesia. Karena itu saya sangat setuju. Kita tidak boleh didikte negara manapun, siapapun untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Tidak boleh ada yang melarang-larang. Kita dalam berdemokrasi juga jangan meniru-niru. Mengapa? Karena kita ini masyarakat komunal. Secara sosiologis menunjukkan kita masyarakat komunal, bukan masyarakat yang individual. Dan kita harus memahami betul laporan BBS yang mengatakan pendidikan orang Indonesia belum tinggi. Yang perguruan tinggi baru 4,9 atau kita rounding menjadi 5%. Selebihnya adalah lulusan SD, lulusan SMP dan SMA dan protolan. Protolan artinya tidak lulus, baik SMP maupun SMA. Lantas kita mengubah satu sistem demokrasi yang harusnya perwakilan menjadi langsung. Jadi di mana itu argumentasinya? Maka Bapak Ibu sekalian, menurut saya mengenai pilpres, mengenai peran partai politik, mengenai utusan daerah, wakil golongan, dan juga mengenai ambang batas pilpres, demikian juga sistem pemilu secara keseluruhan. Kalau kita kembali ke konstitusi, maka lain ceritanya. Saat ini yang kita evaluasi adalah pengalaman empirik kita. Menurut saya Indonesia perlu memperbaiki pelaksanaan demokrasi, sistem demokrasi yang kita laksanakan tadi dikatakan supaya tidak tercerabut dari akar kita. Saya meneliti dengan seksama tidak hanya demokrasi nasional tapi demokrasi lokal bertahun-tahun, multi years. Melihat memang nilai-nilai budaya lokal tidak seluruhnya kompatibel dengan nilai-nilai demokrasi universal. Lantas peran elit dan aktornya yang constraining. Dan juga memang institusi demokrasi lokal yang sangat lemah. Maka kita butuh waktu yang cukup. Ketika sebetulnya reformasi partai politik tidak dilakukan dengan seksama. Di sini ada tokoh-tokoh politik. Mas Bamsud ini nyaris menjadi ketua umum Partai Golkar waktu itu. Nyaris ya, mana Mas Bambang. Tapi enggak jadi, dia merasakan apa yang terjadi dengan partai politik itu. Jadi kita melihat memang partai politik sebagai jantungnya demokrasi tidak berfungsi efektif. Tidak melakukan kaderisasi, promosi kader yang merit system gitu ya. Bagaimana dia melakukan cara-cara yang sangat nepotis, kolotis, patronase di situ gitu ya. Semua dipraktekkan, maka yang terjadi adalah baik di DPR RI-nya maupun di legislatif, eksekutif dan juga ke daerah-daerah sama. Tidak berkualitas. Dan kita perlu memperbaiki pelaksanaan pemilu kita. Baik itu pemilu legislatif, pilpres maupun juga pilkada. Bapak Ibu yang saya hormati, kita juga perlu memperbaiki partai politik ya.
yang ini fokus ke sistem pengkaderan. Sistem rekrutmen promosi kader yang terukur dan terformat. Saat ini kita menyaksikan seperti apa partai-partai tidak mampu melakukan koalisi dengan sangat terukur dan terformat. Hari ini, hari besok dan seterusnya sangat cair. Itu menunjukkan bahwa pelembagaan partai ID tidak terbangun. Kerepotan mereka, selain memang PT Pilpresnya sangat tinggi. Jadi ini sebetulnya ada pekerjaan rumah bagi partai politik untuk membenahi partai ID-nya. Kalau partai ID ini terbangun, yang terbayang oleh kita adalah kita bisa memutus mata rantai vote buying. Karena apa? Karena masyarakat pemilih, kita warga negara yang memilih itu, ada rasa memiliki terhadap partai-partai itu. Ini yang tidak terjadi. Sehingga vote buying dengan uang receh itu, isi tas tadi itu terjadi. Nah, ini kita tidak akan pernah bisa memutus mata rantai ketika partai politiknya juga tidak terreformasi. Itu masalahnya. Dan tentunya poin selanjutnya saya ingin mengatakan bahwa kita perlu membenahi sistem perwakilan agar efektif dan akuntabel. Tadi sudah disampaikan bahwa kita itu menjalankan quote unquote sistem bicameral. Tapi bicameral yang tidak setara. DPR RI-nya oke, DPD RI-nya tidak, kayaknya subordinate gitu. Lah, ini yang menurut saya memang bagus kalau dikembalikan ke konstitusi. Karena apa? Pasal ayat dalam konstitusi asli menunjukkan bahwa para pendiri bangsa ini sangat jenius, brilliant. Bagaimana meletakkan ada perwakilan rakyat yang dipilih dan perwakilan rakyat yang tidak perlu dipilih melalui pemilu. Yaitu melalui utusan daerah dan wakil golongan. Nah, ini ketika sampai pada urusan itu, menurut saya sebetulnya DPD RI ini adalah metamorfosis dari utusan daerah. Tapi kebablasan pakai dipilih. Pertama melalui perseorangan, tahun 2009 ya, pertama kali pemilu 2004 itu melalui perseorangan. Begitu tahun 2009 partai politik boleh ikut, politisi boleh ikut. Maka kaburlah DPD RI. Jadi mungkin kita memang harus end up gitu ya, mengakhiri sistem yang tidak jelas ini untuk diperjelas. Karena kita ini sedang akan menyongsong Indonesia 100 tahun. Tapi kita tidak membangun apapun sebagai prakondisi untuk menjadi Indonesia emas itu. Jadi kalau pemilu 2024 Bapak Ibu sekalian, kita tidak menghasilkan apapun, kita kembali setback yang luar biasa, maka disitulah sebetulnya kita akan menyaksikan Indonesia tidak mampu berkompetisi bahkan dengan negara-negara ASEAN. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Yang lalu saya diundang oleh DPD RI, ini ada Bapak Ketua DPD RI, Komite 1 mengundang kami gitu ya. Ada usulan untuk nanti itu menghidupkan kembali utusan daerah. Lantas DPD RI-nya bagaimana? DPD RI tetap saja, tapi dia akan menjadi fraksi ketika ada pembahasan-pembahasan di DPR RI. Kalau menurut saya setengah hati. Jadi saya terserah saja, tapi menurut saya setengah hati. Karena selama DPD RI tidak diberikan payung di pasal 22D di konstitusi itu gitu ya, maka akan selama itu pula DPD RI mandul. Jadi semacam kecelakaan, lahirnya itu karena kecelakaan. Dan ini yang mungkin perlu diakhiri karena memang tidak berfungsi. Kelima, Bapak Ibu sekalian, poin selanjutnya adalah kita mencatat 2004 sampai 2024 ketika pilpresnya langsung, ketika kita melaksanakan pilpres langsung dan pilkada langsung 2005 waktu itu, Indonesia ternyata hanya mampu
membangun demokrasi yang prosedural dan paradoks. Saat ini kita mengalami kemunduran yang cukup signifikan dalam berdemokrasi. Hasilnya tidak mampu membangun budaya demokrasi yang kompatibel, yang berkesesuaian dan menopang praktek demokrasi yang substantif. Ini yang kita rasakan. Nilai-nilai budaya sendiri diabaikan, peradaban bangsa Indonesia merosot tajam, ancaman disharmoni, pembelahan masyarakat, dan bahkan ancaman terhadap persatuan nasional atau persatuan Indonesia itu sangat tampak. Sementara itu kita juga terus-menerus merasakan ada kejanggalan dalam konstitusi 2002 itu. Karena konstitusi ini sudah dikatakan tadi itu kehilangan rohnya. Ini betul-betul konstitusi yang mungkin ada pasal ayat yang batal demi hukum di situ. Maka tidak bisa menjadi acuan yang luar biasa. Maka saya termasuk yang concern gitu ya, karena dampaknya tidak hanya terhadap ketatanegaraan kita, tapi juga terhadap nasib warga negara ini, nasib Indonesia ke depan ini. Jadi jangan sampai kita mempunyai konstitusi yang kehilangan roh. Kalau kita kehilangan roh, kita akan kayak zombie. Jadi kalau kita dipaksa jalan, kita kayak zombie. Negara ini tidak boleh ibaratnya seperti zombie, gitu ya. Karena lalu limbo, tidak jelas gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang paling paling relevan untuk saya sampaikan berkaitan dengan usulan untuk mengembalikan konstitusi kita ke Undang-Undang Dasar 1945. Jadi saya minta forum FKPPI yang sedang berulang tahun ke-45 ini sungguh-sungguh menyampaikan ini agar ini menjadi early warning system untuk gayung bersambut seluruh negara ini di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Kita sedang, bukan tadi saya setuju, bukan tidak sedang baik-baik saja. Tapi sedang apa tadi katanya? Sedang mau mati. Iya. Sudah Prof. Edi sudah mengatakan apa adanya. Jadi saya tidak ulangi lagi. Maka inilah tiang panjang kita sebagai leverage factor untuk bagaimana agar konstitusi asli kita, Undang-Undang Dasar 1945 itu kembali dan nanti diadendum karena ada konteks yang memang harus diisi di situ. Bukan menghilangkan rohnya. Salah besar. Indonesia tanpa Pancasila bukan Indonesia. Indonesia tanpa 4 konsensus dasar bukan Indonesia. Maka itu mau tidak mau, suka tidak suka, mumpung ini akan pemilu 2024, kita cari pemimpin yang mampu membawa aspirasi ini. Menurut saya itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Siti Zuhro.